got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Nah, saya mahasiswa UT semester 6 Pak. Nah, berdasarkan tugas praktek kemarin, kan karena Bapak supervisor 2-nya, nah yang berdasarkan uraian yang telah Bapak isi di lembar jurnal diagnosis reflektif itu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Apakah Bapak bersedia menjawab pertanyaan saya? Ya, silahkan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita terhadap siswa yang banyak bertanya hal yang di luar materi dan malas untuk belajar, Pak? Oke. Cara mengatasi sikap siswa dalam pertanyaan yang diajukan siswa itu di luar materi yang kita ajarkan. Bapak akan coba jawab. Ada beberapa poin yang harus kita mengerti terhadap siswa itu. Bermacam siswa yang kita hadapi di dalam satu lokal. Cara mengatasinya, pertama, pahami motivasi siswa itu apa. Apa motivasi siswa itu? Apakah motivasinya itu pengen bertanya di luar materi kita? Silahkan. Cari motivasi. Cobalah untuk memahami apa yang mendorong siswa tersebut untuk bertanya hal-hal di luar materi. Terkadang rasa ingin tahu mereka dapat menjadi aset yang berharga jika diarahkan dengan benar. Jadi, intinya satu, pahami motivasi siswa. Kemudian kedua, berikan batasan yang jelas. Berikan batasan yang jelas kepada siswa agar siswa itu tentunya waktu khusus untuk pertanyaan di luar materi. Berikan waktunya di luar materi itu waktu khusus untuk bertanya. Misalnya pada akhir pelajaran atau sesi tanya jawab khusus. Jadi sisihkan waktu itu untuk bertanya di akhir materi kita. Ini sangat membantu menjaga fokus kelas tetap pada materi yang sedang diajarkan tanpa mengabaikan rasa ingin tahu siswa tersebut. Kemudian ketiga, hubungkan pertanyaan siswa dengan materi. Setiap pertanyaan siswa di luar materi, hubungkan pertanyaannya ke materi yang kita ajarkan. Jika kemungkinan, coba kaitkan pertanyaan di luar materi dengan topik yang sedang kita bahas. Ini bisa membantu siswa melihat relevansi antara minat mereka dan apa yang mereka pelajari. Jadi rasa Bapak hanya 3 itu bisa untuk mengatasi siswa bertanya di luar materi kita. Tadi pertama, pahami motivasi siswa tersebut. Berikan batasan waktu yang jelas. Ketiga, hubungkan pertanyaan dengan materi yang kita ajarkan. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Nah, kalau jadi Pak, bagaimana dengan siswa yang kalau kita udah berikan materi tapi dia tetap malas belajar? Apa ada faktor lain terkait siswa tersebut malas belajar, Pak? Baik, Bapak akan coba jawab. Kalau sering ditemui di dalam ruangan siswa itu malasnya, faktornya banyak. Bapak sebutkan salah satu faktornya aja. Pertama, siswa itu terutama faktor malasnya belajar ataupun malasnya mengikuti materi kita. Terkadang faktornya dari keluarga. Kenapa dibilang dari keluarga? Terkadang di rumah si siswa itu sudah diabaikan oleh keluarganya. Kemudian masuk ke sekolah, menjumpai guru, jadi tidak terlalu fokus karena sudah ada masalah di keluarga. Kemungkinan ada lagi tentang si siswa itu sudah tak minat belajar. Disitulah peran kita sebagai guru untuk memberikan
mana minat siswa itu agar bermotivasi untuk belajar masalah materi kita. Ya, kita sebagai guru yang harus motivasi, harus ada inovasi untuk mengasih anak itu biar termotivasi agar jangan malas belajar. Bagaimana? Ya kita ajak sewaktu kita mengasih materi, ya kita kasih kuis, ataupun kita kasih pertanyaan berhadiah, ataupun kita kasih untuk bermain sejenak, agar siswa itu tetap termotivasi, agar dia, oh iya, Bapak ini sewaktu ngasih materi enak, tidak tegang. Mungkin itu aja yang bisa Bapak kasih tahu. Baik, terima kasih Pak untuk jawaban nomor 1. Kemudian soal untuk nomor 2-nya Pak, bagaimana cara menyampaikan materi yang berbeda kepada siswa yang memiliki kekurangan seperti disabilitas Pak? Baik, tadi pertanyaannya bagaimana cara penyampaian materi yang berbeda kepada siswa yang memiliki kekurangan seperti disabilitas. Betul kan? Iya, betul Pak. Baik, Bapak akan coba jawab. Memang kita harus siap di segala bidang dalam mempelajari gimana siswa-siswa kita di dalam ruangan. Ya, terutama yang disabilitas, gimana kita cara penyampaian materi sama dia? Kemudian ada 3 yang Bapak kasih tahu. Gunakan metode pembelajaran bervariasi. Bagaimana variasi itu? Ya visual. Kasih materinya melalui visual. Kasih dia visual. Apa itu visual? Gunakan gambar. Kita cari bahan kita berbentuk gambar ataupun diagram, video kita putarkan agar si anak disabilitas itu mengerti. Terkadang pun perlu juga kita untuk memakai alat peraga, infokus, supaya anak itu dapat melihat. Kemudian, gunakan metode pembelajaran yang auditorial. Auditori itu seperti materi dalam bentuk audio. Ya bisa seperti kita bawa speaker dalam ruangan, agar si anak lebih mudah lagi. Kemudian, metode pembelajaran kinestetik, yaitu gunakan alat bantu fisik dan kegiatan praktis untuk membantu pemahaman siswa itu. Terkadang kita harus bervariasi dalam mengasihkan materi, supaya anak-anak itu termotivasi. Bukan pun harus disabilitas, ya harus kreatif lah seorang guru untuk menyampaikan materi itu kepada siswa. Itu aja yang bisa Bapak kasih. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, berdasarkan jawaban dari Bapak tadi kan berbagai media yang bisa kita gunakan. Nah, apakah media yang kita gunakan untuk anak disabilitas itu bisa juga kita gunakan Pak untuk anak normal lainnya? Ya, sebenarnya kalau seperti bentuk video, audio itu ya bisa kita gunakan untuk anak-anak normal. Kenapa? Karena saat kita membawa infokus, kita tampilkan gambar di depan, ya anak yang tidak disabilitas pun pasti termotivasi, terpasti melihat suatu gambar itu kan memang anak-anak identik dengan melihat gambar pasti ingin tahu. Jadi kalau pendapat Bapak, ya nggak apa-apa, lebih bagus kalau kita menampilkan alat peraga itu untuk anak-anak normal. Oke Pak, sekarang pertanyaan ke nomor 3 Pak. Mengapa saat siswa dibentuk kelompok, hanya beberapa siswa yang kerja atau menyelesaikan tugas kelompok, sementara teman lainnya hanya bermain, dan bagaimana cara mengatasi hal itu Pak? Baik, pertanyaannya tadi bagaimana saat siswa dibentuk kelompok hanya beberapa siswa yang kerja, yang lainnya hanya kita buatlah bermain dan tidak fokus dalam pemberian penyampaian kita. Bapak rasa memang bervariasi siswa-siswa di satu lokal itu. Ada yang satu memang susah kita atur, ada yang lainnya hanya sekedar bermain. Tapi rasa Bapak anak-anak itu memang identik dengan bermain. Gimana cara kita untuk mengatasinya? Ya pertama kita kasih tugas yang jelas. Kasih tugas yang jelas, walaupun berkelompok, kasih dia tugas dengan berperan.
bertanggung jawab yang spesifik kepada setiap anggota. Supaya misalnya satu siswa menjadi pencatat, satu siswa sebagai penyaji, atau satu siswa sebagai pengumpul data. Jadi semua satu kelompok itu aktif, tidak hanya terbentur satu orang aja. Kemudian pastikan setiap siswa memahami tugas mereka dan pentingnya kontribusi mereka untuk keberhasilan setiap kelompoknya. Jadi setiap siswa itu kasih perannya dalam kelompok itu, biar semuanya aktif. Kemudian satu lagi, kita kasih penilaian individu dan kelompok. Penilaian individu ya seperti tadi, ada yang mencatat, ya kita kasih penilaian pencatatannya. Kemudian ada yang menyajikan materi di depan, ya kita kasih penilaiannya. Berikan penilaian yang mencakup kontribusi individu serta hasil kerja kelompok. Hal ini bisa memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam satu kelompok. Kemudian minta setiap siswa menulis refleksi. Minta setiap siswa itu menulis apa bahan dan apa yang telah didiskusikan mereka. Kemudian laporan, kasih laporan singkatnya. Apa laporan mereka setelah mereka berdiskusi? Setiap kelompok itu berindividu. Jadi rasa Bapak, beri aja si siswa itu untuk aktif. Masing-masing aktif satu orang itu, walaupun dia berkelompok, kasih dia aktif dengan tugasnya masing-masing. Rasa Bapak itu aja. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan jawaban yang telah Bapak paparkan tadi. Insya Allah untuk tugas praktek selanjutnya saya akan menerapkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, sama-sama.